Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarram, para alim yang kami hormati serta kami takdimi, pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Tabosan yang kami hormati serta kami takdimi, Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Tabosan yang kami hormati serta kami takdimi, kepala sekolah baik tingkat sekolah menengah pertama maupun tingkat sekolah menengah atas Raudhatul Jannah Tabosan Pelengan Daya Pelengan Pamekasan beserta jajaran Dewan Guru yang kami hormati, Ketua OSIS beserta anggotanya yang kami hormati, para siswa dan siswi peserta MPLS di SMP maupun SMA Raudhatul Jannah yang kami cinta dan sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat bermujalasah dalam rangka MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 di SMP dan SMA Raudhatul Jannah Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Tabosan Pelengan Daya Pelengan Pamekasan. Kedua kalinya sholawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatul utzma. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin para dewan guru beserta para siswa dan siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sebagai pembawa acara pada kesempatan pagi hari ini akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan sekaligus sambutan. Acara yang kedua yaitu pengecekan peserta. Acara yang ketiga yaitu seminar, dan acara yang terakhir yaitu penutup atau doa. Hadirin para siswa dan siswi yang kami cinta dan sayangi, marilah kita ikuti acara yang pertama yaitu pembukaan sekaligus sambutan, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Raden Kiai Haji Musayyati Fadhali, Sarjana Pendidikan Islam. Beliau selaku Kepala Sekolah SMP Raudhatul Jannah Tabosan Pelengan Daya Pelengan Pamekasan, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di hari ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin وجميع ملائكة المقربين ثم إلى ساداتنا أبي بكر وعمر عثمان وعلي وجميع أولياء الله تعالى ومن الشمس القدير الجيلاني
وجميع أولاد إسحاق الذين بلغوا دين الإسلام إلى بلدين وإسحاق جمع الله علماء الشهداء الصالحين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا وساداتنا ومشايخنا وشيخنا ومن أحسن وحب إلينا ومن له حق علينا ومن وصانا بالفاتحة والأرواح المسلمات أينما كانوا شارك الأرض إلى مغاربها برها صلوات الله وسلامه عليهم وغفر الله ذنوبهم وجعل الجنة مأواهم والله يعيد إلينا بركاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita haturkan suratul Fatihah lagi kepada semua sesepuh dan setuju pengesempona murid saya nyari ilmu di tempat itu juga setuju pengesempona guru semorok sadidi sengaja setuju pengesempona pengurus dan setuju pengesempona kepala sekolah dan setuju pengesempona saya juang lagi pendidikan, saya juang lagi agama, saya juang lagi kebagusan di tempat semoga yang rahmat Allah ridwan Allah juga setuju mengesopo para pendiri pondok pesantren semoga setuju yang rahmat Allah ridwan Allah dan senantiasa barokahnya Allah semoga mencurahkan kepada kita semua para pendidik dan para guru kepada lembaga pendidikan baik SMP maupun SMA. Semoga pendidikan mencetak santri dan siswanya jadi orang yang ahli ilmu dan takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin ya mu'alabatul salihah wa على ما نوى السلف الصالح وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terjemahan uraian kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa rabbina syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'du, para hadirin hadirat yang kami
mempermuliakan para guru, para pengurus dan panitia MPLS SMP dan SMA Rawdatul Jannah tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita ditakdirkan sesuai dengan rencana. Kita ditakdirkan oleh Allah, lembaga pendidikan SMP dan SMA mengadakan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Semoga dengan terlaksananya MPLS pada kali ini, pada tahun pelajaran ini, kita mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga lembaga pendidikan kita baik di SMP maupun SMA akan menjadi lembaga yang barokah. Amin. Yang bisa mencetak santri dan siswanya yang berilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkis kita dari alam yang tidak sehat menuju alam yang sehat, dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, jadi minal zulumati ilan nur. Semoga kita mendapatkan syafaatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, anak-anakku sekalian, saya sebagai kepala SMP Rawdatul Jannah dan diberi untuk menyambut acara pada kali ini. Yang pertama, saya sangat berterima kasih kepada para guru, tentunya para pendidik, karena dengan dialah kita semua para siswa bisa terdidik, bisa menjadi orang yang berilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga saya atas nama sebagai kepala SMP Rawdatul Jannah juga mengatasnamakan kepala SMA Rawdatul Jannah pada kali ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang ikut andil terlibat dalam pelaksanaan MPLS pada tahun ini, tahun pelajaran 2021-2022. Ya, tentunya dalam hal ini adalah Bapak Mas Huti yang sekarang sedang hadir, dan tentunya setiap hari hadir mungkin karena memang beliaulah yang sangat sering hadir di sekolah ini dan ketepatan sebagai ketua panitia pada pelaksanaan MPLS pada kali ini, dan bapak guru yang lain ketepatan hadir pada hari ini yaitu Bapak Sudahri juga Bapak Subah. Hanya kami ucapkan, mungkin saya sebagai pribadi tidak bisa memberikan balasan apapun, cuma mendoakan kepada mereka
para beliau. Jazakumullahu ahsanal jaza. Semoga Allah yang memberikan yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat yang dihormati anak-anakku sekalian, MPLS kali ini yang pertama, kita dalam menjalankan sebuah kegiatan ini, marilah kita berkaca kepada makhluk yang termulia di muka bumi, kepada sosok yang paling unggul di muka bumi, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bersabda, setiap mengerjakan suatu pekerjaan, baik pekerjaan itu merupakan hablum minallah atau pekerjaan itu adalah hubungan hablum minan nas atau hubungan sosial sesama manusia. Nah, itu konsep yang pertama dan yang utama yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW kepada kita semua. Ini adalah niat. Niat itu kalau dalam istilah sekarang, dalam bahasanya kalian, bisa banyak niat itu, bisa banyak bisa disebut dengan visi dan misi, ya, bisa disebut visi dan misi, itu masuk kepada niat. Kemudian manajemen atau perencanaan. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal, setiap sesuatu pekerjaan atau setiap suatu kegiatan, termasuk kalian itu belajar, termasuk kita belajar. Ini katanya Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu baik dan buruknya itu tergantung kepada niatnya masing-masing. Jika niat itu bagus, maka hasilnya akan bagus. Dan jika niat itu buruk, niat itu tidak bagus, ya, jika niat itu tidak bagus, maka hasilnya nanti oleh Allah akan dikembalikan kepada niatnya yang tidak bagus itu. Saya akan mencontohkan niat yang bagus itu di mana dalam sejarah baginda Muhammad SAW, Rasulullah pernah bersabda, ada sebuah kisah, dan kisah itu oleh sekian banyak memahami tentang kisah tersebut, disangkanya bukan sabda Rasul, disangkanya hanya kisah saja, padahal itu sabda baginda Muhammad SAW. Cuma kejadiannya bukan pada masa Rasulullah dan selanjutnya, tapi kejadiannya pada masa yang lalu sebelum Rasul. Ada seseorang yang jahat dan bahkan sangat jahat sekali. Semua pekerjaan jahatnya dilakukan, berjudi dan sebagainya, membunuh. Sampai seseorang itu membunuh 99
membunuh 99 dan bertanya, mencari para tokoh kiai, saking makin dengan kiai, andaikan sekarang itu kiai, bertanya pada seorang kiai, apakah ada taubatnya? Saya ini Pak Kiai yang sudah bergumam dosa, bahkan sudah menghabisi 99 orang yang dibunuh. Tidak ada taubatnya. Karena Kiai itu mengatakan tidak ada taubatnya, maka dibunuh lagi. Jadi genap 100, sudah membunuh 100 orang. Akhirnya mencari tahu siapa orang alim, siapa orang pintar pada waktu itu. Bagaimana cara saya ini untuk bisa hijrah, bisa berubah dan tidak baik menjadi baik. Dengan ketulusan niatnya, dengan keikhlasan niatnya, dia hatinya sudah kembali kepada kebenaran, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya bertemu dengan seorang kiai yang pintar, yang alim pada waktu itu, dan bertanya, apakah ada taubatnya saya Pak Kiai? Sedangkan saya sudah berlumuran dosa seperti ini, bahkan sudah membunuh 100 orang, saking dari bejatnya dan jahatnya. Cuma sudah pada detik ini saya mau taubat. Pada detik ini saya mau hijrah, mau pindah dari pekerjaan yang tidak bagus menjadi bagus. Banyak atau berdekat dari kiai, karena kiai kan itu alim, berpengalaman. Iya betul. Kamu pergi ke suatu tempat, kamu pergi ke suatu tempat di mana tempat itu tempatnya orang yang beribadah. Bahkan entar ke situ tempat sekali di mana tempat riya, tempat ahli ibadah, dan kamu bergabung beribadah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tersebut berangkat intara atau tobat. Orang ini berangkat intara tobat. Berangkat di tengah perjalanan, orang tersebut meninggal. Ya mungkin mereka makin musim corona, ya hati-hati. Toko sampean mulai melono, bahwa terok jalan. Ingat ya. Lah orang ini berangkat untuk bertaubat ke suatu tempat. Kita depak ke tempat di mana dia mau bertaubat. Dia sudah mati di perjalanan. Akhirnya apa yang terjadi? Petugas malaikat surga, malaikat Ridwan, malaikat penghuni surga, penjaga surga, menugaskan anak buahnya untuk membawa orang itu ke surga. Malaikat neraka duluan, karena orang tersebut ahli maksiat. Malaikat petugas dari neraka menugaskan anak buahnya untuk membawa orang tersebut ke neraka. Malaikat Ridwan tidak mau kalah, juga menugaskan anak buahnya untuk membawa orang tersebut ke surga. Apa yang terjadi? Bertengkar. Malaikat Ridwan itu malaikat rahmat. Malaikat yang ditugas oleh malaikat Ridwan itu malaikat rahmat. Oleh malaikat rahmat itu mau dibawa ke surga, oleh malaikat yang ditugas dari neraka mau dibawa ke neraka. Sehingga terjadi adu argumentasi atau bertengkar antara malaikat yang dari neraka dan malaikat yang dari surga.
tak dikremare, tidak selesai-selesai, tidak selesai-selesainya dia bertengkar, beradu argumen. Katanya yang satunya ini sudah tulus hatinya, orang yang hastina sudah tulus mau dibawa ke surga. Katanya malaikat yang berkata, ini memang sudah tulus, tapi ini belum bertaubat, ini masih belum lepas dosanya. Ini kita katanya malaikat yang dari mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Allah mengutus satu malaikat lagi, yang malaikat tersebut yang Allah menugaskan satu malaikat lagi yang berpenampilan manusia. Ya, Allah menugaskan satu malaikat lagi yang berpenampilan manusia yang mengadili untuk perdebatan antara malaikat neraka dan malaikat surga, untuk membawa masing-masing mau membawa orang tersebut, yang satunya di neraka, yang satunya mau dibawa ke surga. Akhirnya oleh Allah disuruh ukur, ukur di Gusti Allah ka'amat semua orang kemenikah dari tempat matena ke tempat maksiatah, dan tempat matena ke tempat patobanna. Padahal orang tersebut baru berangkat, jauh sudah baga patobanna. Tapi kalau dalam hadisnya nisfu separuh perjalanan gitu, baru berangkat tapi sudah mencapai kurang lebih separuh perjalanan, seperti itu. Lihat orang ini kepada berangkat, pas mati di tempat di Gusti Allah bakon ukur, gak masema di tempat pemataina ke tempat patobanna, ben di tempat pemataina ke tempat maksiat. Kemudian diukur. Nyatanya sebenarnya lebih dekat ke tempat maksiat dah. Tapi di Gusti Allah buminya digulung sedikit, ya kan? Buminya ini di Gusti Allah iwakton di Gusti Allah bumi nikah dalam tafsir hadisnya ibu kerset nikah. Persemaan kah tempat taubatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Nikah orang nikah iukur kan berapa kali? Di malaikat iukur boleh, tak pertaja. Malah satunya malaikat siduri neraka tak pertaja. Masa kan kok tahu dia dari semaan ke maksiatan? Itu paling ketaubatnya. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah. Tapi tinggi ukur nikah pakun di Gusti Allah. Ya, dengan Gusti Allah yang Maha Kuasa, yang mempunyai alam semesta, yang mempunyai kekuatan di atas malaikat. Sebenarnya malaikat itu sudah punya kekuatan yang besar, kehebatan yang besar. Sudah tahu sebenarnya malaikat di bawah dan nikah semangka maksiat. Jadi diukur berulang-ulang, diukur berulang-ulang. Ini terlibat. Tapi oleh Allah buminya ini dipendekkan ke tempat taubatnya. Akhirnya malaikat Ridwan memenangkan masalah itu. Orang tersebut oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Semoga kita semua mengikuti jejak orang tersebut. Ini apa? Dengan ketulusan niat. Dengan ketulusan niatnya, bahwa dengan ketulusannya, kekuatan niat. Jadi panjenengan dalam belajar ya, dalam belajar itu tuluskan niat, kuatkan niat. Tidak lain belajar itu tidak lain untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu. Bukan hanya niat mendapatkan ridho, akan tetapi berniat ingin menjadi orang yang terdekat dengan penciptanya. Terus orang yang paling semah dengan Gusti Allah.
Itu niatnya orang belajar, nih. Mungkin kalau dalam pelajaran sosial memang tidak ada judul niat misalkan, tapi dalam pemahaman itu banyak. Manajemen itu termasuk, visi dan misi itu niat. Apa tujuan kita belajar itu? Kalau kalian tidak temukan dalam buku-buku kalian judulnya niat, kan tujuan, ya kan? Niat itu adalah tujuan. Ini konsep kita belajar untuk untuk bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Yang pertama itu niat. Ada ulama yang memang niatnya itu tidak bagus. Mungkin ini sebenarnya sudah viral. Cuma tata cara kita menyikapi itulah. Ada ulama, bahkan ini ulama yang tersyukur di muka bumi dalam mengarang kitab kamus, sampai makin ke sebung tandingannya, kamus kitab Munjid nih kan, kamus yang bernama kitab Munjid ini tidak ada tandingannya sampai makin. Jadi yang mengarang itu Kiai Kebersiso, atau apakah memang Kebersiso pengarangnya atau memang kelompok daripada Kebersiso, sang guru besar itu yang mati tidak membawa Islam dan iman. Na'udzubillah. Kita mohon berhindar kepada Allah Subhanahu wa taala dari mati sumul khotimah. Semoga menjadi kematian kita, akhir ajal kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang memang kita kan Allah tidak adil ternyata, karena ulama bisa masuk neraka, bajingan bisa masuk surga. Tidak begitu. Mari kita kaji dulu ya. Kita kaji dulu sejarahnya atau profilnya. Kebersiso ini ada banyak pengalaman saya berguru tentang cerita Kebersiso. Mula-mula dulu saya mengambil ilmu ini dari Kiai Haji Ali Yasin Nasrullah. Ini bercerita tentang Kebersiso. Dan selain dari itu kepada ayah saya juga, kepada ayah bercerita tentang Kebersiso. Yang sanadnya ini tidak diragukan, sanad daripada kisah ini. Kemudian yang terakhir guru saya tentang kisah Kebersiso ini adalah Syekhona Ki Abdul Qadir bin Ahmad Mahfud Sauda, paman daripada Raden Muhammad Thohir yang baru saja meninggal. Ya, saya mohon doanya kepada kalian semua, semoga para guru kita yang sudah meninggal diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Raden Muhammad Thohir. Semoga amalnya diterima, termasuk misi-misi dakwah dan misi pendidikan yang dirancang oleh beliau akan terus berjalan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan cerita saya lanjutkan cerita kisah Kebersiso ini berangkat dari niat yang tidak bagus. Dia menjadi ulama, dia menjadi tokoh, dia menjadi pemuka agama, tapi tidak berangkat dari awal daripada niat. Itu tidak berangkat dari ketulusan. Kenapa? Karena ternyata kalau Syekh Kebersiso, menurut guru saya Ki Abdul Qadir bin Ahmad Mahfud, Kebersiso ini adalah berasal dari orang Orientalis. Orang Orientalis ini kalau sekarang diistilahkan kelompok
kristenisasi, ya, kelompok kristenisasi ya. Kelompok orang yang memprogram mengkristenkan orang non Kristen, mengkristenkan orang Islam misalkan, ya. Itu orang orientalis. Orang luar Islam yang belajar pendidikan, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar pendidikan Islam, bukan untuk menjunjung tinggi agama Islam, akan tetapi dia berkelompok untuk menghancurkan agama Islam. Itu orang orientalis, profilnya Kebersiso. Ini menurut Syekhna Kurgulah Kiabel Kotir Viral. Dan juga sesuai dengan dawuhna Kurgulah Kiai Haji Ali Yasin Nasrullah, dia masuk Islam karena kalah argumen kepada anak buahnya. Kan dia sudah menjadi guru besar, santrinya sudah menjadi banyak. Katakanlah kalau sudah menjadi dosen, bahwa kalau sekarang sudah menjadi dosen atau menjadi rektor sekalipun. Jadi pada suatu waktu kalah argumen kepada siswanya atau mahasiswanya, ya kan? Sehingga secara terpaksa Kebersiso ini masuk Islam di hadapan murid-murid. Tapi meskipun yang santri waktu orang namanya banyak orang yang mengaji, kan sudah keilmuannya sudah dipercaya. Pakun orang non Muslim, tapi akhirnya kalau argumen dia malu, dia takluk kepada santrinya, yang akhirnya dia mau masuk Islam secara terpaksa. Karena sudah terbiasa masuk Islam, sudah terbiasa menyembah Allah, akhirnya saja nyaman, ternyata nyaman. Ketika Islam ternyata nyaman. Kejadian Kebersiso. Namun apa yang terjadi, ini tidak usah panjang-panjang ceritanya, cukup sebenarnya yang penting kita memahami. Yang akhirnya Kebersiso nikah, na'udzubillah, semoga kita terhindar dari itu, mati dalam keadaan suhul hoti, mati dirajam. Dirajam ini apa? Kalau dirajam ini mati dengan pekerjaan apa? Pekerjaan melanggar pagar, melanggar pagar tetangga, itu istilahnya. Pagar orang lain, ya. Selimut tetangga. Dari mana? Selimut tetangga. Iya. Melanggar selimut tetangga, menurut sudah beri. Ini. Melanggar binina ring lain, sehingga dirajam sampai mati. Ada perpani rajam. Salah alamat. Perpani rajam itu setan nih kan, setan itu cocok. Ben mentero selamtah sudah kembali kepada agama yang musyrik. Jangan mengatakan Allah nikah. Bersiapkah kamu mengatakan Allah itu tidak ahad, tidak sah, tidak satu tapi banyak. Panik apa? Pas Kebersiso bahanda, ya pas mati, nikah. Pas mati kalaban keberadaan keluar dari agama Islam. Dan nikah akibat dari apa? Niat yang buruk, niat yang tidak bagus. Tapi tidak bohong, Rasulullah itu tidak bohong kalau bersabda innamal a'mal binniyat, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niat. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi, barang siapa niatnya, tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho Allah dan untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah. Fakanat hijratu ilallah wa rasulih, maka orang tersebut hijrahnya, misinya, kinerjanya akan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi faman kanat hijratu lidunya yusibuha, jika hijrahnya atau tujuannya, konsepnya, misinya untuk mendapatkan kehebatan dunia yang hanya sementara, yusibah, untuk mendapatkan dunia,
Awin ruatin yang kihu atau untuk mendapatkan tujuan sampai dari ilmu kangkui oleh bini sertin tidak, jangan nih harapan koma dari ilmu malah rendah kan kok umpamanya jangan. Memang ini tidak bukan tujuan yang sangat fatal, yang sangat salah, tapi jangan hilangkan tujuan kita belajar itu untuk mendapatkan ridho Allah dan menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak salah kalau kalian kenapa belajar? Karena menjadi seorang dokter. Tidak salah karena dokter sekalipun bisa menolong orang lain. Kenapa kalian belajar? Untuk menjadi guru. Tidak salah. Memang benar karena guru nikah banyak amalnya. Karena guru nikah adalah sosok yang bisa mendidik, mencerdaskan bangsa. Itu tidak salah, bagus. Tapi jangan hilangkan niat yang paling utama dalam kita belajar, yang paling utama dan yang paling pertama dan utama. Niat itu adalah ingin mendapatkan ridho Allah yang menciptakan. Nikah. Teroritona azza jalla mata sebagai tanda syukur kita kepada Zat Sang Pencipta. Karena Allah menciptakan mata, menciptakan telinga, menciptakan lisan, menciptakan kaki tangan. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Jasa ingat di gulaban panjenengan nikah adalah luar biasa yang diberikan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ini nikah. Artinya apa? Jasa gulaban panjenengan tidak diberi kesempatan hidup oleh Allah. Ya tidak ada, tidak bisa menikmati makanan, minuman, tidak bisa menikmati mulut, bisa bicara, tidak bisa menikmati hal-hal yang lain yang ada di dunia. Padahal nikmat itu ini sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kita sadari bahwa bahkan nikmat ini tidak terhitung, tidak disadari di bulan panjenengan. Padahal nikmat yang diberikan oleh Allah dalam 24 jam ini tidak terhitung. Nikmat. Makanya Allah ini berfirman, wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Wa in ta'uddu, andaikan kalian hitung nikmat Allah terhadap nikmat Allah, la tusuha, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitung. Ya kan? Takkan bisa menghitung dengan kalimat sebaring akid sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita ini sudah diberi kesempatan hidup oleh Allah. Ini sudah kurang syukurnya, kurang terima kasihnya kita kepada Zat yang menciptakan. Kalau panjenengan mengatakan tujuan belajar itu mendapatkan kesenangan, tidak salah. Kalau kalian mengatakan berpendapat bahwa tujuan belajar itu untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, tidak salah. Kalau kalian tujuan belajar mengatakan tujuan belajar itu untuk menjadi orang kaya, juga tidak salah. Tapi sebenarnya kekayaan yang kita dapat, ilmu yang kita dapat, atau kekayaan yang kita dapat, itu semuanya adalah semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mesti harus belajar, walaupun mesti harus melewati beberapa perjuangan, harus proses belajar. Maka sambian kulaku tetia orang si alim, maka panjenengan kulaku tetia seorang profesor doktor sekalipun, senajan panjenengan mengaku ini adalah hasil jerih payah, maka senajan panjenengan mengaku nikah hasil daripada karena saya rajin belajar, karena saya aktif belajar, karena saya disiplin dalam belajar misalkan. Pak pun tak bisa ngaku oleh TV, tak bisa secara mutlak ngaku oleh TV, tapi sebenarnya di balik itu ada Zat yang memfasilitasi, Zat yang menciptakan dan memberikan kemudahan di dalam belajar.
belajar. Mata yang kita gunakan untuk belajar itu adalah nikmat Allah. Telinga yang kita gunakan untuk belajar itu nikmat Allah. Makanya ulama dalam sambutan ini sekiranya terlalu banyak ini mohon maaf, tapi ini sangat penting sekali karena cenderung niat kita itu terkadang memang hilang. Niat yang itu yang menuju kepada keridhaan dan kedekatan dan taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala. Kadang hilang pikiran jiwa belum bantu dengan itu. Maka tema atau judul EPLS pada kali ini adalah mengembangkan potensi siswa karakter menyenangkan, berkarakter menyenangkan dan bersahabat. Mari kita sama-sama berharap kepada Allah, semoga kita dijadikan hamba yang bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjalankan tugas-tugas sebagai hambanya, bisa melaksanakan belajar dengan baik. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.